Yang pernah ditunggu banyak ya. Tapi kayaknya satu hal yang paling berkesan dalam hidup aku adalah menunggu anak. Dan akhirnya Tuhan berikan setelah kurang lebih penantian 5 tahun. Itu sih yang aku rasain paling berkesan dalam hidup aku. Dalam menanti mendapatkan Sansan, nggak dipungkiri, aku pribadi mengalami up and down ya. Apalagi setiap orang yang bertemu pasti nanyanya apa? Kapan punya anak belum? Dan kami juga sudah mencoba melakukan, maksudnya pengobatan gitu ya, memeriksa semua, dan ya belum dikasih gitu. Tetapi saya bersyukur banget bahwa saya sangat dikuatkan oleh pengkhotbah 3. Itu yang menjadi value di dalam masa penantian ini gitu. Pengkhotbah 3 berkata ada masa untuk menabur, ada masa untuk menuai, ada masa untuk membangun, ada masa untuk merombak, ada masa untuk lahir, ada masa untuk meninggal. Sehingga kita seringkali terus-menerus hidup di dalam masa yang, hidupku tuh kurang, hidupku nggak bahagia, hidupku harusnya begini, begini, dan begini. Tetapi pengkhotbah 3 berkata, sesungguhnya Allah memberkati, Allah menyertai, Allah memberikan keindahan pada masa-masa itu. Baik masa lahir maupun masa meninggal, baik masa ketika kita menabur ataupun menuai, membangun maupun merombak. Jadi itulah yang menguatkan saya, dan saya berpikir begini, kalaupun Tuhan gak kasih anak, kalaupun Tuhan belum berikan, atau apapun nanti endingnya gak tahu, ya gak apa-apa, saya mau belajar untuk jalani hidup saat ini dengan baik. Dampak penantian itu sesungguhnya sangat berkesan buat saya dan Mika gitu ya. Kami belajar mengalami Tuhan, bahwa Tuhan tuh punya rencana yang di luar sudut pandang kita, di luar kemampuan kita, di luar segalanya. Jadi kami udah berpikir, oke, ini udah lewat 4 tahun lebih, kayaknya mungkin kita bisa-bisa nggak akan punya anak deh. Ya udah, apa yang akan kita lakukan? Ya udah, anak pemuda yang Tuhan percayakan menjadi pelayanan utama kami pada waktu itu adalah anak-anak kami, dan kami habis-habisan pelayanan dalam hidup mereka gitu ya. Jadi karena anak-anak pemuda ini lihat pelayanan kami sangat sibuk, sangat full, mereka tuh kasihan, dan mereka semua patungan memberikan kami voucher staycation ya. Jadi mereka tuh sering banget kayak beliin staycation, nih Komika dan Cherry ini harus libur, harus cuti, gih istirahat, gih sana bersenang-senang sejenak. Dan disitulah Tuhan pakai perhatian mereka pada kami menjadi awal mula kami punya anak tuh, berkat staycation itu gitu. Dan kami merasa ini adalah berkat yang luar biasa ya. Kenapa? Karena ini adalah anak pemuda yang sungguh-sungguh kami layani, yang kami anggap sebagai anak, dan Tuhan pakai mereka untuk yang menggenapi rencananya Tuhan dalam hidup kami. Jadi mulai dari saat itu kami belajar untuk ya udah hidup setia di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Itu yang saya paling rasain. Karena itu mari kita menjadi pribadi yang berjuang habis-habisan di setiap musim. Percayalah, Dia yang merancang hidup kita, Dia yang terbaik, yang tahu banget apa yang kita butuhkan. Karena itu, ayo kita bersandar kepada Tuhan, setia, hiduplah sungguh-sungguh di setiap musim hidup kita.